Tapi yang saya ingin sampaikan adalah hasil penyelidikan itu sendiri memang palsu karena bukan mengikuti aturan yang berlaku di negara kita. Untuk negara, bangsa, dan kemakmuran, hukum Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di Sisi Pandang Basri Stanggang, sebuah channel yang mencoba melihat suatu peristiwa dari sudut yang berbeda. Saudara, kita hari ini bersama dengan Dr. Marwan Batubara, aktivis yang sejak awal ikut mengawal peristiwa kilometer 50 yang kita kenal sebagai pembantaian 6 laskar FPI tersebut atau pengawal Habib Rizik Syihab. Beberapa waktu lalu beliau bersama dengan teman-teman di TP3, tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 laskar FPI dan UI Watch mendatangi kantor perwakilan Perserikatan Masa-Masa di Jakarta untuk melaporkan hal-hal yang berkenaan dengan pembantaian tersebut. Mari kita sapa dulu abang kita, bapak kita, tokoh kita, Bapak Marwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Marwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Masri. Ya. Baik, Pak Marwan. Kami ingin tahu bagaimana perkembangan selanjutnya setelah pengadilan sampai sekarang, kemudian upaya-upaya yang kita telah lakukan untuk membongkar kasus ini kembali, dan kira-kira apa yang kita hajatkan dari pertemuan dengan perwakilan PBB di Jakarta. Apakah ini mengindikasikan bahwa kita tidak percaya lagi dengan pengadilan kita di sini, atau minta dorongan dari PBB supaya itu disegerakan untuk dibuka kembali? Terima kasih, Pak Marwan. Terima kasih, Pak Masri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi kedatangan kita tanggal 15 November yang lalu ke perwakilan PBB di Jakarta itu merupakan salah satu rangkaian kegiatan advokasi yang mungkin dilakukan oleh rakyat, ya. Jadi segala opsi insya Allah kita tempuh untuk supaya kasus pembunuhan 6 pengawal HRS itu bisa dituntaskan secara adil, transparan, dan dapat diterima publik. Kalau saya runut ke belakang, waktu kasus pembunuhan tersebut mulai terungkap, kita melakukan misalnya konvensi pers, mendatangi kantor polisi, kemudian membuat pernyataan sikap, membuat petisi, melakukan doa 100 hari, lalu juga mengadakan acara mubahalah, sampai kita datang ke DPR. Kemudian kita juga membuat buku, dari buku itu kita buat esensinya, lalu kita juga konvensi pers atau peluncuran buku mengundang kantor-kantor berita negara asing, termasuk juga perwakilan atau duta-duta besar, ya, perwakilan kedutaan dari sekitar 50-an negara sahabat yang ada di Jakarta, sampai akhirnya dalam bahasa Inggris pun itu kita sebar bentuk-bentuk advokasi itu. Kemudian kita juga mengirim ke lembaga internasional yang bicara tentang HAM di luar negeri, yaitu di Swiss. Dan terakhir kemarin itu kita memang sengaja mendatangi perwakilan PBB di Jakarta. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya kasus ini bisa diungkap sampai tuntas, ya. Saya ulangi kata-kata adil, transparan, dan dapat diterima publik. Nah, 3
tiga aspek ini, adil, transparan, dan dapat diterima publik ini adalah kata yang diucapkan oleh Presiden Jokowi dalam rangka kami waktu itu, ini salah satu yang saya lupa tadi menyebut, langkah advokasi yang kita lakukan menyampaikan tuntutan kepada Presiden Jokowi, dan waktu itu TP3 yang dipimpin Pak Amin Rais, pokoknya ada 9 orang, kita diterima di Istana Merdeka tanggal 9 Maret. Nah, waktu itu Pak Jokowi menyatakan bahwa pemerintah katanya akan menuntaskan kasus ini dengan cara akan menuntaskan secara adil, transparan, dan dapat diterima publik. Nah, dalam rangka itulah semua rangkaian advokasi tadi, apa yang mungkin sebagai kegiatan advokasi itu dilakukan oleh TP3, termasuk menulis buku dan menyampaikan aspirasi itu ke Presiden. Nah, ternyata Presiden atau pemerintah itu hanya lip service ya. Yang ada adalah bukan mendorong penuntasan kasus secara adil, transparan, dan dapat diterima publik. Yang ada pemerintah itu melakukan istilahnya cover up, menutup-nutupi supaya kasus itu ditutup. Maka kalau tadi Bapak sebutkan ada pengadilan Dagelan, itu ya memang itu tidak lepas dari upaya untuk menutupi kasus itu supaya penjahat sebenarnya itu bisa aman dari tuntutan atau dari penjara. Karena di sisi lain kami dalam buku putih itu sudah menyampaikan berbagai alat bukti yang bisa menunjukkan, mengarah kepada bahwa yang terlibat pembunuhan tersebut atau pembantaian tersebut adalah aparat negara, bukan hanya polisi, tapi di situ ada juga anggota BIN, mungkin juga ada tentara. Dan alat bukti ini tidak pernah secara menyeluruh diungkap di pengadilan. Yang diungkap itu hanya fakta-fakta palsu yang direkayasa oleh pemerintah, disiapkan dengan berkomplot dengan Komnas HAM. Jadi kalau Presiden waktu kami datang ke Istana Merdeka itu kan menunjukkan semacam box yang isinya itu ada flash disk ya. Dia sebutkan bahwa saya sudah baca dan dengarkan semua, katanya, tentang laporan. Ini dia mengutip atau menyebutkan laporan dari Komnas HAM, disampaikan ke kita. Saya sudah dengar ini semua, katanya. Padahal itu kebohongan, karena yang disampaikan Komnas HAM pun atau menjadi laporan Komnas HAM itu bukan laporan penyelidikan, tapi hanya laporan pemantauan. Jadi karena itu kembali tadi kepada isu rekayasa itu sudah terjadi sejak Kapolda Metro tanggal 7 Desember 2020 mengungkap adanya penyerangan oleh 6 atau bukan 6 ya, mungkin banyak lebih dari 6, tapi yang disebutkan itu 6 itu menyerang polisi di sekitar KM 50. Lalu dalam konferensi pers Kapolda Metro Jaya itu ditunjukkan alat bukti bohong ya, rekayasa juga itu. Ada senjata tajam, ada senjata api, untuk menunjukkan dan mendramatisasi terjadinya kejahatan oleh 6 pengawal ARS yang faktanya itu tidak pernah terjadi. Jadi kalau bicara rekayasa itu berlangsung sejak tanggal 7 Desember sampai kepada proses penyelidikan dalam tanda petik yang dilakukan oleh Komnas HAM, karena ini adalah proses hukum yang direkayasa oleh pemerintah dengan Komnas HAM, sampai kepada pengadilan tadi dan sampai kepada bahwa siapa sebetulnya yang diadili, siapa yang melakukan kejahatan itu juga direkayasa.
bahwa yang dihukum itu, yang akhirnya bebas oleh MA ya, itu tidak pernah terlibat dalam proses yang ada di KM 50. Nah, saya sedikit mundur tentang dasar pro justisia, pengadilan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap tersangka atau terdakwa yang katanya dua orang itu, satu juga sudah mati, katanya 3 awalnya, lalu tinggal 2, itu didasarkan kepada hasil pemantauan Komnas HAM yang diberi label ini adalah hasil penyelidikan. Padahal yang benar itu hanya pemantauan. Lalu disampaikan pemerintah, dikasih judul laporan di halaman depan tanggal 11 Januari kepada pemerintah, termasuk kepada Menko Polhukam dan Presiden Jokowi yang tadi saya sebutkan. Itulah yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi. Laporan rekayasa ini disebut sebagai hasil penyelidikan. Lalu hasil penyelidikan ini dilanjutkan ke Kejaksaan Agung menjadi penyidikan. Hasil penyidikan itu nanti masuk ke pengadilan setelah dokumen dianggap P21. Ya, tapi yang saya ingin sampaikan adalah hasil penyelidikan itu sendiri memang palsu karena bukan mengikuti aturan yang berlaku di negara kita, bahwa kalau mau menyelidiki maka itu harus didasarkan kepada ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang disebut sebagai Undang-Undang Pengadilan HAM. Kalau yang dilakukan Komnas HAM waktu itu adalah pemantauan yang didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dan itu kami menolak pemantauan itu karena memang mereka sendiri melakukan pemantauan atau yang mereka sebut penyelidikan itu belum mendapat perintah dari pengadilan. Jadi mereka hanya boleh melakukan pemantauan kalau sudah ada persetujuan dari pengadilan. Nah, itu belum pernah ada. Jadi artinya ini banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh Komnas HAM dan pemerintah. Makanya kalau disebutkan pengadilan dagelan ya memang itu. Pada faktanya mereka melakukan rekayasa sejak Kapolda melakukan konferensi pers tentang pembunuhan itu sampai nanti MA pun membebaskan 2 yang direkayasa sebagai pembunuh tersebut. Nah, bagi kami sebetulnya setelah kasus Sambo terungkap, lalu pada saat adanya RDPU antara Kapolri Sigit dengan Komisi 3, itu kan ada yang bertanya mungkin soal KM 50 ke Kapolri, lalu dijawab bahwa silakan kalau ada novum disampaikan kepada Polri. Nah, kalau ini ditanggapi, maka kita secara tidak langsung mengakui bahwa pengadilan yang ada itu sah. Nah, padahal pengadilan tadi kan kita sebut sebagai pengadilan rekayasa. Nah, dalam hal ini TP3 setelah konvensi pers, setelah RDPU Kapolri tadi, kita sampaikan bahwa penyelidikannya sendiri belum pernah terjadi. Bagaimana bisa ada proses pengadilan pro justisia? Karena itu kita tidak mengenal atau tidak mengakui atau tidak merasa perlu untuk menyampaikan novum. Karena pengadilannya belum pernah ada. Karena itu kita menuntut supaya dilakukan penyelidikan. Maksudnya TP3 dan UI Watch atau lembaga lain yang punya konsen terhadap pembantaian 6 laskar FPI itu tidak mengakui pengadilan yang lalu. Itu kira-kira maksudnya. Betul, makanya kita sebut tadi pengadilan dagelan dan kita sudah menyatakan sikap itu
kita tidak perlu menanggapi untuk menyerahkan novum. Kalau memang punya niat baik, pemerintah bukan menutupi kejahatan yang sebenarnya dan pelakunya, tapi mulailah dengan proses penyelidikan oleh Komnas HAM menurut Undang-Undang 26 tahun 2000 yang sampai saat ini belum pernah dilakukan. Lakukanlah itu dulu, nanti baru kita bicara pengadilan yang sebenarnya. Kalau pengadilan yang ada itu adalah pengadilan dagelan, maka kita tidak perlu menanggapi untuk menyerahkan novum. Nah, kalau sudah kita katakan novum, berarti kita sudah mengakui secara tidak langsung pengadilan yang sebelumnya. Nah, bagi TP3 kita tidak mengenal novum, yang kita tuntut adalah bahwa supaya penyelidikan yang sebenarnya, dan itu merupakan wewenang Komnas HAM, itu dilakukan segera. Apakah TP3 dan teman-teman masih percaya kalau misalnya sekarang saja sudah merasakan bahwa itu adalah rekayasa, apakah mungkin kita mengharapkan kesadaran dari pihak mereka untuk membuka pengadilan secara sebenarnya seperti yang kita harapkan? Bisa saja memang selama Jokowi masih berkuasa, ini tidak akan pernah terjadi. Tapi yang penting bagi kita bahwa kita harus terus menyuarakan kebenaran. Kita harus menyampaikan kalau bicara konsisten dengan pernyataan Jokowi tadi adil, transparan dan dapat diterima publik, maka lakukanlah pengadilan pro justisia di mana salah satu yang sangat penting bahwa proses penyelidikannya itu harus mengikuti Undang-Undang 26 tahun 2000 dan pelaku penyelidikannya itu adalah yang namanya Komnas HAM. Karena yang ada sekarang kita juga pantas menuntut bahwa Komnas HAM melalui penyampaian hasil pemantauan lalu disebut sebagai hasil penyelidikan itu sudah terlibat dalam kejahatan juga, kejahatan kemanusiaan menutupi pembunuh sebenarnya. Itu. Nah, tapi sebaliknya seandainya pun tidak dituntaskan pada rezim sekarang, minimal kita terus menghidupkan upaya advokasi yang saya sebutkan tadi. Apapun kemungkinan upaya advokasi itu akan kita lakukan, dan salah satunya kita menyampaikan kejadian atau kejahatan yang disebut sebagai pelanggaran HAM berat itu atau kejahatan kemanusiaan itu kepada PBB tanggal 15 November yang lalu, supaya ini terus hidup, supaya kita terus mengingatkan rezim ini, supaya rakyat juga paham sebetulnya mereka sudah ditipu oleh pengadilan dagelan dan itu adanya di level negara. Jadi negara ini sudah melakukan kejahatan kemanusiaan kepada 6 pengawal RS, pada saat yang bersamaan juga melakukan kejahatan manipulasi dan kebohongan kepada publik melalui pengadilan yang disebut tadi pengadilan dagelan, dan mereka melakukan kerjasama dengan Komnas HAM. Ini harus terus kita suarakan supaya tidak mati, ya, apalagi setelah terungkapnya kasus pembunuhan Brigadir J oleh Satgasus Merah Putih yang dipimpin oleh Sambo. Nah, dalam hal ini, di mana kira-kira keterkaitan kasus Sambo atau katakanlah peristiwa itu bisa disambungkan dengan kilometer 50 nih? Ya, karena kita membaca juga adanya informasi sebelumnya, sebelum kasus Sambo terungkap, itu ternyata yang terlibat untuk menangani kasus pembunuhan 6 pengawal ini adalah Satgasus yang dipimpin oleh Sambo bersama sekitar 30-an aparat gitu. Jadi Satgasusnya sendiri, Satgasus yang dipimpin oleh Sambo itu terlibat membereskan, mengamankan atau menuntaskan dari sisi pemerintah, terutama mungkin masalah teknis atau juga termasuk dalam tadi merekayasa konferensi pers yang disampaikan oleh Ferdi Imran, ya,
Itu kan bukan Ferdi, Fadil Imran Fadil Imran. sebagai Kapolda Metro Jaya tanggal 7 Desember 2020 yang lalu. Itu bagian dari Satgasus. Nah, terus belakangan juga terungkap informasi tentang penghilangan barang bukti berupa CCTV yang waktu itu antara kilometer 47 sampai 51 kalau tidak salah, itu kan dinyatakan CCTV-nya mati. Nah, tapi kalau kita ikuti kasus Brigadir J, itu kan sama alasannya. Ada CCTV yang tidak berfungsi atau mati. Nah, tapi belakangan terungkap bahwa ini ada yang nyimpan, acai misalnya, atau yang mengamankan. Nah, jadi modusnya menghilangkan barang bukti pada kasus Brigadir J itu sama dengan yang terjadi terhadap pembunuhan 6 pengawal HRS. Ada keterlibatan Satgasus, ada penghilangan barang bukti, sampai adanya penghilangan atau membuat rest area di KM 50 itu diratakan dengan tanah. Padahal kalau memang punya niat baik untuk mengungkap kasus, itu kan harusnya dikasih polis line, garis polisi tidak boleh didatangi. Kok malah diratakan? Berarti kan ini juga terlihat rekayasanya untuk bagaimana barang bukti itu bisa dihilangkan untuk melindungi kejahatan dari aparat negara itu sendiri. Yeah. Dan kalau kita tidak percaya, tanda kutip lah, saya coba menduga-duga, kalau kita tidak percaya bahwa rezim Jokowi bisa menyelesaikan ini, apakah tidak mungkin ada pengadilan internasional tentang hak asasi manusia berkaitan dengan pembantaian di kilometer 50? Ada, Pak. Ada, tapi memang upayanya, effortnya sangat besar ya. Seperti misalnya ada kasus dulu Israel yang menahan kapal Turki bantuan kemanusiaan. Ya, belakangan kan ada pengadilannya, atau ada beberapa yang sudah terjadi, tapi memang ini aspek politiknya sangat kental ya. Artinya bahwa kalau memang di luar negeri itu ada negara yang mungkin ya dalam tanda petik ada hubungan yang tidak bersahabat atau ada konflik dengan Indonesia atau ingin lebih mengutamakan penegakan HAM, bisa saja mereka mendorong untuk ini terjadi. Seperti misalnya, nah tapi di sisi lain kita bicara tentang bagaimana pemerintah sendiri pun sudah memulai dengan menyebar fitnah ke luar negeri, ke kedutaan-kedutaan yang ada di asing yang ada di Jakarta, dengan menyebut bahwa pengawal HRS ini dan HRS-nya sendiri itu ada kaitan dengan terorisme. Jadi pembunuhan itu ada kaitan dengan terorisme, itu disebar kemana-mana. Ya, jadi semacam tindakan tindakan menghabisi terorisme lah, kira-kira begitu. Betul. Jadi karena itu ini menjadi alat untuk bagaimana pemerintah itu melindungi diri dari misalnya gugatan negara lain, atau minimal negara lain itu mempersoalkan. Ya, karena saya ingat waktu itu ada perwakilan dari Jerman yang coba menyelidiki kasus ini di sekitar Pojompongan. Tapi belakangan kan perwakilan itu personalnya sendiri dipulangkan atau pulang ke Jerman gitu. Itu salah satu contoh kasus bahwa negara, nah mungkin juga negara-negara yang tadinya mau menolong karena ada kepentingan lain, masalah bisnis lah, hubungan kerjasama lah, itu akhirnya enggan untuk mendukung upaya kita menuntaskan kasus ini. Jadi kemungkinannya memang kecil, tapi biarpun kecil kita tidak boleh berhenti lah, intinya begitu Pak. Iya, baik. Apa yang diharapkan dari melaporkan ke perwakilan PBB di Jakarta? Apakah bisa PBB ini memberikan katakanlah tekanan kepada pemerintah RI untuk membuka kasus ini kembali, atau ada cara-cara lain? Bagaimana respon beliau terhadap tim yang datang menjumpai mereka? Ya, harapan kita jelas memang seperti Bapak sebut tadi ya, kita berharap PBB itu mau mempersoalkan
kasus pembunuhan ini, karena ini kan kasus kejahatan kemanusiaan, bukan sekedar pembunuhan biasa, istilahnya yang seperti yang disampaikan oleh Komnas HAM, itu kan disebutkan pembunuhan biasa, sehingga prosesnya pidana, sehingga dibuatlah pengadilan rekayasa tadi. Tapi yang ada adalah ini pembantaian karena diikuti atau didahului dengan penyiksaan. Nah, satu hal yang saya tadi lupa ungkap, kenapa kita terus memaksakan supaya prosesnya mengikuti undang-undang tentang HAM, pengadilan HAM ya, Undang-Undang 26 tahun 2000, itu karena memang ada unsur sistemik dalam proses pembunuhan itu. Sistemik yang melibatkan aparat negara, lintas lembaga, dan ada garis komando. Nah, kalau kita detail membaca Undang-Undang 26 tadi, di pasal 7 dan 9, itu dijelaskan, kalau suatu kejahatan itu disebut sebagai pelanggaran HAM berat, maka unsur sistemiknya harus terpenuhi. Nah, begitu kita baca ketentuan tentang sistemik tadi di pasal 7 dan 9, itu memang jelas. Terjadi pelanggaran HAM berat, ada unsur sistemik, ada unsur garis komando, dan lintas kementerian, dan ada perencanaan. Karena itu, kalau memang mau konsisten menggunakan undang-undang yang kita buat sendiri, dan itu juga merujuk kepada statuta Roma ya, tentang kejahatan HAM, maka ini memang tidak ada alasan lain untuk melakukannya melalui penyelidikan HAM, penyelidikan kejahatan ini melalui Komnas HAM. Itu. Baik, cukup jelas Bang Marwan. Ya, Pak. Coba sebagai closing statement, kira-kira apa yang penting yang perlu menjadi, katakanlah sekaligus menjadi kesimpulan dari cerita ini, ya, sehingga betul-betul masyarakat kita tercerahkan dari kasus yang kita sebut sebagai ditutup-tutupi, ya, atau malah diputarbalikkan menjadi sebuah kasus melawan terorisme. Kira-kira gitu. Silakan Pak Marwan. Ya, jadi satu yang perlu kita ingat bahwa kejahatan ini adalah kejahatan kemanusiaan, masuk kategori pelanggaran HAM berat, dan itu bisa berlaku untuk siapa saja, apakah perorangan atau kelompok lain pada waktu yang akan datang dilakukan oleh rezim ini. Karena itu, yang kedua, saya menghimbau kita semua untuk terus melakukan advokasi, jangan melihat hasil sekarang, minimal laksanakanlah, tunaikanlah tugas bekerja untuk mengadvokasi dalam bentuk jenis-jenis advokasi apapun yang mungkin kita lakukan untuk terus mempersoalkan kasus pembunuhan ini. Nah, yang ketiga, kita harus ingat bahwa ini kita lakukan sesuai dengan koridor hukum yang ada, yaitu yang diatur dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tadi tentang pengadilan HAM. Dalam rangka koridor itulah kita terus melakukan advokasi. Nah, yang terakhir, saya kira kita juga ingin mengingatkan rezim ini ada hidup sesudah mati. Anda boleh terus menutup-nutupi kasus ini, tapi ada Allah yang Maha Kuasa. Sebelum itu nanti diadili di akhirat, kita berharap mereka mau bertobat, ya. Dan yang berkuasa itu sebetulnya tinggal simpel saja. Pak Jokowi dorong yang namanya Komnas HAM melakukan penyelidikan yang belum pernah selama ini dilakukan, lakukanlah itu. Termasuk juga kita menghimbau yang namanya DPR, jangan mendiamkan kejahatan kemanusiaan ini seolah-olah ini tidak terjadi. Jangan menjadikan rakyat itu hanya objek waktu pemilu, tapi waktu rakyatnya dibantai, mereka diam tidak peduli, dan itu kami alami saat melaporkan kasus ini kepada pimpinan DPR. Tidak ada satupun yang menanggapi untuk menerima kami dari TP3. Kami siap dan kami kirimkan buku, tapi mereka tidak menanggapi itu. Nah,
Di sini saya kira rakyat ya, kecuali ada 3 yang menerima kami, 3 partai, yaitu PKS, PAN, dan P3 dalam rangka RDPU, meskipun belakangan katanya mau ada pansus, itu tidak jadi dilakukan. Ya, karena itu saya kira mari sama-sama kita terus berupaya. Terakhir tadi saya lupa untuk menyampaikan bahwa memang kewajiban kita untuk menghimbau orang untuk bertobat. Siapa tahu nanti dengan itu minimal kita sudah sudah mengingatkan. Kan kita bicara soal aturan agama itu kan kita sampaikan baik-baik, bertobatlah. Tapi kalau tidak mau juga ya tunggu saja nanti di akhirat pengadilannya itu jauh lebih keras. Itu saja mungkin Pak, lebih kurang saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita cuma berharap semua para pemimpin kita ini bertobat ya dari kezaliman yang dilakukan ya. Ya, jangan sampai menunggu di akhirat yang kita nggak sempat bertobat mendapat siksa atau semua. Dan katakanlah kezaliman itu bukan hanya dibalas Allah di akhirat setelah meninggal. Banyak kejadian yang menimpa orang-orang yang melakukan kezaliman itu masih hidup. Ya. Oleh karena jadi pesan moral yang disampaikan oleh Bang Marwan ini, saya harap bisa didengar oleh semua pejabat-pejabat kita yang terlanjur melakukan kezaliman. Saudara-saudara, kita mengucapkan terima kasih sama Bang Marwan, seorang intelektual aktivis yang tidak lelah dalam menangani mengadvokasi banyak hal ya, termasuk pembantaian kilometer 50 ya. Dan harapan kita semua kita ikut mengawal, mendorong supaya kasus apa yang diperjuangkan oleh Bang Marwan dan kawan-kawan bisa berhasil. Terima kasih Bang Marwan, terima kasih, sampai ketemu di sisi lain. Dan insya Allah buat teman-teman yang menyaksikan video ini, kalau dianggap video ini ada manfaatnya, maka tolong jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk negara, bangsa, dan kemakmuran, hukum Allah